Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat. Biarlah berkat Tuhan selalu baru bagi kita. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang penuh kasih, yang penuh karunia, yang setiap hari selalu mencurahkan berkatnya bagi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman yang saya ambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 sampai 17. Saya ulang, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 sampai 17. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang saya Tuhan, dari ayat yang kita baca tadi jelas Alkitab mencatat bahwa janganlah kita mengasihi dunia. Karena ketika kita mengasihi dunia, kita tidak akan mengasihi Bapa kita yang di surga. Alkitab juga mencatat dari ayat kita baca tadi bahwa keinginan dunia atau mengasihi dunia itu ada 3 hal yang kita pelajari, yaitu ada keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan. Yang pertama keinginan daging Bapak Ibu Saudara. Keinginan daging itu berasal dari tubuh kita. Keinginan daging itu berasal dari tubuh kita yang berpotensi untuk kita jatuh dalam dosa. Ya. Ada macam-macam keinginan daging dicatat dalam Alkitab, yaitu di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Dan untuk menghindari keinginan daging itu, Bapak Ibu Saudara, kita harus melatih diri kita untuk kita hidup menurut roh, bukan menurut keinginan daging. Ya. Dalam Roma 8 ayat 6, keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup damai sejahtera. Untuk mengalahkan keinginan daging, kita harus menaklukkan keinginan daging itu dan melatih tubuh kita untuk menuruti keinginan roh. Karena keinginan roh itu yang akan membawa kita pada hidup damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah keinginan mata. Ya. Tuhan menciptakan satu organ yang luar biasa bagi kita, yaitu mata. Dengan mata kita bisa melihat, memandang semua ciptaan Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tapi dengan organ mata ini juga berpotensi untuk membuat kita jatuh dalam dosa. Sebagai contoh, ketika Daud melihat dan berzina dengan Batseba, itu dimulai dari keinginan mata ketika Daud melihat Batseba sedang mandi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, menjaga keinginan mata itu juga penting. Karena itu akan membuat kita juga jatuh dalam dosa. Yang ketiga adalah keangkuhan, Bapak Ibu Saudara. Keangkuhan itu bicara tentang kesombongan. Orang yang tinggi hati. Orang yang sombong itu ibarat seperti orang yang berdiri di atas gunung, Bapak Ibu Saudara. Dia merasa paling tinggi, dia merasa paling pintar. Tapi dengar Saudara, ketika dia berdiri di atas gunung, dia memandang semua orang itu kecil. Tapi tanpa dia sadari bahwa orang memandang dia juga sangat kecil. Bapak Ibu Saudara, maka dari itu keangkuhan atau kesombongan itu seringkali membuat kita jatuh dalam dosa. Jagalah diri kita dengan segala kewaspadaan, karena biarlah kita terus menjaga keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan itu terus ditaklukkan, sehingga kita hidup menurut keinginan roh yang akan membawa damai sejahtera. Nah, di ayat yang terakhir yang tadi kita baca Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup menurut kehendak Allah, kita akan tetap hidup selama-lamanya. Ada janji Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita tetap hidup menurut kehendak Allah. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, apa yang sudah Tuhan perintahkan, biarlah kita hidup menurut apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman yang kami dengar pada hari ini. Ajar kami untuk tidak menuruti keinginan daging, menuruti keinginan mata, dan menuruti keangkuhan yang terus
gelora dalam hidup kami, tapi beri kami hikmat. Pimpin kami dengan roh-Mu Tuhan. Karena ketika kami hidup menurut roh, kami dipimpin oleh roh Tuhan, maka kami ada damai sejahtera. Biarlah kami terus hidup menurut rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tetap jaga agar hidup kita menurut dan dipimpin oleh roh. Karena itu yang akan membawa kita pada damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.